Berasal dari keluarga sederhana. Jadi bukan kaya dari China, pindah ke Indonesia, terus jadi mayor. Tidak. Beliau itu datang dari sana keluarga sederhana. Nah, jadi kalau dibilang keluarga, nah jadi kenapa pindah ke Indonesia? Karena saat itu di sana sedang ada politik ekonomi tidak bagus, pemberontakan di mana-mana. Jadi beliau pindah kemarin di usia 18 tahun. Nah, bayangkan di usia 18 tahun udah pindah ke Indonesia. Jauh ya. Nah, udah ninggalin satu istri di sana di China. Nah, disinilah suksesnya Chong Afi di usia 30 tahun di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, bakau, itu beliau itu semua tanah di Jawa. Makanya dari hasil kekayaan beliau itu banyak membangun seperti meninggal itu usianya 61 tahun, 1 tahun tepat setelah foto keluarga tadi diambil yang di depan. Nah, jadi beliau ini meninggal karena stroke, pendarahan otak. Jadi beliau ini dimakamkan nggak dikremasi, tapi dikubur kayak kita biasa. Nah, itu kerandanya yang mengangkat jenazah beliau, tinggi kerandanya kurang lebih 5 meter, mengangkat jenazahnya dari rumah ini menuju kuburannya yang ini gambar kuburannya. Kalau nggak salah dekat SMA Sutomo di Beraya. Jadi di kuburan ini cuma ada Chong Afi aja sama istri ketiga. Istri keduanya dari Penang Malaysia, kuburannya di Medan tapi beda kompleks. Kalau istri pertama kan dari Cina, tetap di sini. Jadi ruang berikutnya siapa? Nah, kalau yang ini buku-bukunya Chong Afi, ini kalkulatornya, ini batu keseimbangan, yin and yang, ini yang bola refleksi yang digunakan untuk tangan seperti ini. Nah,
jadi pada saat itu Chong Afi udah bisa 4 bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, Belanda. Nah kalau ini pakaian istri ketiganya, tapi yang ini pakaiannya udah modern. Nah jadi kalau yang ini koper yang pertama kali Chong Afi bawa dari Cina ke Medan. Nah kalau ini pakaian yang pertama kali Chong Afi pakai dari Cina ke Medan. Nah yang ini kotak perhiasan istri ketiganya. Mari silahkan. Nah kalau botol Fanta itu dan bir ini modifikasi ya, bukan asli dari dulu bukan. Itu modifikasi aja, perbaharui. Istrinya bapak ini, dan ini anaknya bapak ini. Nah jadi ibu ini sama ibu ini tinggal di sini sekarang, saya start dari lantai bawah sama lantai atas. Mari ruangan berikutnya silakan. Chong Afi menyumbangkan uangnya untuk bangun museum di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Nah, jadi ini museum kolonial Belanda. Semua negara yang pernah dijajah Belanda ada di museum ini, termasuk Indonesia. Nah, kalau perempuan yang difoto ini cucu Chong Afi yang tadi mengelola tempat ini, yang tinggal di sayap kanan. Nah, kalau yang ini, nah Chong Afi di sini juga menyumbangkan uangnya untuk bangun masjid di Sipirok, Tapanuli Selatan. Nah, jadi masyarakat sana memberikan beliau hadiah tongkat emas. Kepala tongkatnya ini emas, ini juga. Nah kalau yang ini Chong Afi, ini abangnya. Mereka juga menyumbangkan uang untuk bangun rel kereta api di Cina, tepatnya di kota Shuatao, China. Nah penghargaan yang mereka dapat, gambar mereka dimuat di mata uang kota Shuatao, China tersebut. Nah kalau ini namanya Dolf Kamerling, beliau ini orang Belanda, orang kepercayaannya Chong Afi. Nah di sini Chong Afi sebagai ketua dari Bank Batavia. Nah kalau yang sebelah sana itu Titi Berlian, itu nama jembatan. Jadi Chong Afi dan abangnya juga menyumbangkan uang untuk bangun jembatan Titi Berlian itu. Tahu yang di belakang Cambridge? Kan ada sungai. Nah karena jembatan itulah yang hasil sumbangan mereka. Mari ruangan berikutnya, sebelah sini silahkan. Diperbolehkan merokok.
Iya. Nah, jadi inilah silsilah keluarga Chong Afi. Jadi yang pertama kali ke Medan itu abangnya yang tadi difoto. Nah, abangnya namanya Chong Yong Hian. Abangnya juga sukses di kota Medan. Barulah Chong Afi menyusul abangnya dari Cina ke Medan. Tapi sewaktu di Cina, Chong Afi sudah menikah dengan Madam Li, istri pertama. Nah, Poliong ini anak angkat. Mereka nggak punya anak kandung dari istri pertama. Barulah setelah Chong Afi sukses jadi pebisnis di Medan, barulah beliau menikah dengan Madam Chiu, istri kedua tadi dari Penang, Malaysia. Nah, mereka punya 3 orang anak. Setelah Madam Chiu meninggal, ketiga anaknya pindah ke Cina ikut Madam Li. Baru Chong Afi menikah dengan istri ketiganya yang orang Binjai peranakan Cina Melayu. Nah, ini anak pertama sampai anak ke-7 dari istri ketiga. Nah, Bapak Fon Prawira, cucu Chong Afi tadi yang buka ini untuk umum, ini namanya. Nah, jadi tanda salib di sini berarti orang ini udah meninggal ya, bukan berarti Kristen. Nah, diganti sama kakaknya kan yang tinggal di sayap kanan, ini nama kakaknya. Nah, kalau ini anak pertama, suaminya orang Taiwan, ini anak kedua, istrinya juga orang Taiwan. Nah, istri bapak ini sama suami ibu ini abang adik. Iya, nah ini anak ketiga, istrinya orang Swiss. Ini anak kelima, yang tadi main piano, pendiri sekolah musik, suaminya orang Belgia. Nah, ini marga dari suaminya. Nah, ibu ini baru meninggal kemarin 2012, usianya 100 tahun. Panjang umurnya. Nah, kalau ini waktu mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, kalau yang ini, Chong Afi juga menyumbangkan uangnya untuk bangun kelenteng, bangun gereja, dan bangun masjid. Nah, ini masjidnya yang dekat sini, Indomaret sebelah kiri, belok kiri lagi. Nah, ini masjid raya yang di Sipirok tadi. Nah, ini gerejanya yang di depan Sun Plaza. Nah, ini kelentengnya yang di sini, dekat rel kereta, dekat stasiun, dekat rumah sakit Murni Teguh. Itu lagi. Nah, jadi itu testament surat wasiatnya Chong Afi yang dia tulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Belanda. Nah, poin yang penting itu dari nomor 3 sampai nomor 5. Jadi kalau ruangan ini dulunya ruang kantor atau ruang kerja dari Australia. Jadi ruang kita dibuka ini untuk umum. Tapi setelah bapak ini meninggal, ruangan ini diubah menjadi perpustakaan. Nah, nanti kalian boleh kok baca buku di sini, tapi nggak boleh bawa pulang. Mari kita ke ruang berikutnya. Gitu ya. Kacang dulu. Thank you.